Saudara-saudara, terima kasih kepada pendeta jemaat, kepada tua-tua gereja yang Judulnya memberikan kesempatan The ini King kepada kami of untuk kita Coming, beribadah bersama-sama. Pendeta Sipayu. Sahabat, ini judul khotbah kita, The King is Coming. Saya ingin memulai dengan mengajak kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-34. Di dalam ayat ini dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Di dalam ayat ini kita fokus kepada dua hal yang penting. Yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh sang raja itu. Dan yang kedua adalah tentang kerajaan. Sebab raja dan kerajaan ini sejak awalnya telah disediakan bagi kita sejak dunia dijadikan. Berarti ada persoalan dengan raja dan kerajaan yang sejak semula sudah disediakan bagi kita. Sebab raja itu nanti akan berkata kepada Ada mereka bangku-bangku yang kosong. berada di sebelah kanannya, Ibu-ibu mari hai ada kamu menyanyi di tempat yang lain. diberkati Ibu oleh main Bapa, angklung. terimalah kerajaan yang telah disediakan. Hanya orang yang diberkati oleh Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan itu. Kalau nanti kita ada di sana, itu karena kita diberkati oleh Bapa kita. Amin. Amin. Dan kita mau mengejar berkat Tuhan itu yang disediakan bagi kita. Mari kita memulai dengan melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 untuk mengetahui tentang raja dan kerajaan tersebut. Tuhan Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Saudara-saudara, sejak semula pada waktu Adam dan Hawa dijadikan, sebelum mereka dijadikan, Tuhan telah berencana untuk menjadikan ciptaannya itu orang yang berkuasa, paling sedikit berkuasa atas semua ciptaannya, to rule the creation. Mengatur, berkuasa, mengatur semua ciptaan yang dibuat oleh Allah. Lalu kemudian rencana itu pun menjadi satu kenyataan. Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Lalu Allah menciptakan mereka menurut gambar rupanya. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Saudara lihat, orang yang akan ada dalam kerajaan surga adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Tidak akan pernah terlepas berkat Tuhan bagi umat yang akan diselamatkan. Sejak manusia itu dijadikan, Allah memberkati mereka. Lalu kemudian ada perintahnya, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Saudara-saudara, manusia yang pertama itu diberikan hak oleh Allah untuk menjadi penguasa.
Bukan hanya itu, si penguasa itu diberikan tugas. Kejadian pasal 2 ayat 15 adalah tugasnya mengusahakan dan memelihara taman itu. Sang penguasa yang diberikan wewenang untuk berkuasa atas semua ciptaannya itu punya juga tugas. Tugasnya adalah mengusahakan dan memelihara taman itu. Mari kita lihat peran daripada Adam. Bukan hanya sebagai pengelola tanah. Tuhan katakan usahakan, pelihara. Dia bukan hanya sebagai pengelola tanah, tetapi dia adalah seorang raja. Dia seorang yang berkuasa. Dia adalah raja yang pertama di muka bumi ini, yang diciptakan oleh Allah, diangkat oleh Allah, diberkati oleh Allah, menjadi penguasa. Dialah seorang raja. Saudara-saudara, ini luar biasa. Karena Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, menjadikan dia sebagai penguasa seperti dia. Kalau ada Allah adalah raja di atas segala raja, maka Adam adalah raja di dunia yang baru saja dijadikan. He is the king di dunia yang pertama ini, yang telah diciptakan oleh Allah. Tetapi saudara-saudara, raja itu punya persoalan. Persoalannya dicatat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Pada waktu Allah berjalan di taman, Allah tidak menemukan Adam dan Hawa. Allah tidak bertemu dengan raja yang baru saja diciptakan itu. Lalu Allah mencari sang raja. Kejadian 3 ayat yang ke-9, pertanyaan Tuhan adalah, di manakah engkau? Saudara-saudara, raja di atas segala raja bertanya kepada raja yang diberikan kuasa, di manakah engkau? Dan apakah jawaban daripada Adam? Dia katakan, aku bersembunyi. Kenapa sang raja bersembunyi? Bukankah dia diberikan kuasa? Bukankah dia punya wewenang untuk mengatur alam semesta yang dijadikan oleh Allah? Tapi dia bersembunyi. Lalu kemudian dia katakan, aku takut. Lalu kemudian dia katakan, aku telanjang. Ada persoalan dengan Adam, sebab dia sudah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dia telah gagal untuk mengatur, untuk berkuasa di taman yang indah yang dipercayakan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan mencari ratu yang pertama, Hawa. Pertanyaan Tuhan juga datang kepada Hawa. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-13, pertanyaannya adalah, apa yang telah kau perbuat ini? Kenapa mereka bersembunyi? Adam sudah katakan, dia takut, dia bersembunyi, dia telah melakukan kesalahan. Apakah yang telah kau perbuat ini? Adalah pertanyaan untuk Hawa. Singkat cerita, dua hal yang telah hilang dari manusia yang pertama itu, dari raja yang pertama itu. Yang pertama adalah mereka telah kehilangan kebenaran Tuhan. Mereka telah menjadi terdakwa. Mereka telah menjadi pendosa, sebab mereka lebih percaya kepada kata-kata iblis melalui ular itu. Kebenaran Tuhan telah hilang. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang juga telah hilang adalah kerajaannya. Sebab di dalam buku Ayub, Musa menggambarkan
bahwa setan mengklaim sebagai pemilik penguasa dunia ini. Kerajaannya telah diambil alih. Sang raja telah gagal. Adam telah kehilangan kebenaran. Adam telah kehilangan kerajaan dan jabatan raja itu. Saudara-saudara, tentu ini sangat menyedihkan. Maka muncullah pertanyaan, who will be the next king at the end of time? Tetap mereka menantikan seorang raja yang menggantikan Adam. Maka pertanyaannya sepanjang zaman adalah, siapakah raja berikutnya pada akhir zaman? Kegagalan Adam menjadi seorang raja menjadi isu di alam semesta ini. Dan saudara-saudara, Tuhan tidak mau berlarut-larut di dalam kelemahan, di dalam kesalahan yang dibuat oleh raja itu. Maka Tuhan memberikan janji kerajaannya yang akan dipulihkan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 adalah janji Tuhan bahwa jabatan raja serta kerajaannya dan kebenarannya itu akan dipulihkan. Dan itu dicatat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Pada waktu Allah mengatakan janji ini, Dia berbicara di hadapan ular itu, di hadapan Lucifer. Dia berbicara di hadapan Adam dan Hawa bahwa Dia akan pulihkan kerajaan itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, catatan di situ adalah sang ular, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitmu. Satu waktu kerajaan itu akan dipulihkan. Dan manusia yang pertama itu bersama istrinya mendengarkan janji tersebut. Setan pun mendengarkan janji tersebut. Maka sepanjang dalam sejarah manusia menunggu siapakah raja yang dimaksudkan, yang menggantikan pekerjaan jabatan daripada Adam, dan kerajaan serta kebenaran yang akan dipulihkan. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari satu tanah air. Sepanjang sejarah dunia ini, pahlawan-pahlawan iman yang dicatat di dalam Alkitab adalah orang-orang yang rindu mencari satu tanah air, mencari satu kerajaan. Kerajaan yang sudah gagal di Taman Eden itu. Tidak heran dalam Ibrani pasal yang ke-11 kata mereka. Siapakah mereka itu? Ibrani pasal 11 mencatat mereka itu adalah pahlawan-pahlawan iman. Mari kita sebut mulai dari Habel, Henok, Noah, Abraham, sampai Rahab, sampai zaman para nabi-nabi, zaman para rasul-rasul. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam iman. Mereka adalah orang-orang yang rindu mencari satu tanah air. Tanah air yang dijanjikan oleh Tuhan ketika Dia katakan, aku akan. Dia akan memperbaiki, Dia akan memulihkan kegagalan daripada manusia yang pertama. Coba kita lihat 10 bapak-bapak yang pertama, mulai dari zaman Adam sampai zaman Nuh. Mereka menunggu siapakah the next king yang akan Tuhan tunjuk. Tidak ada catatan. Bahkan saudara-saudara,
Kain dan Habel. Dianggap oleh Kain, Habel adalah saingannya, sehingga dia membunuh Habel. Dia pikir bahwa Habel yang akan menjadi raja. Bahkan Kain merasa bahwa dia akan menjadi pengganti ayahnya, menjadi raja yang ditunjuk Tuhan. Tetapi tidak. Sampai 10 zaman bapak-bapak. Lalu kemudian saudara-saudara, datanglah kepada zaman Abraham. Kejadian 17 ayat yang ke-16. Tuhan berkata kepada Sarah, istri daripada Abraham. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham tentang istrinya Sarah? Aku akan memberkatinya. Daripadanya aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ada clue yang pertama. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham tentang Sarah, dia akan menjadi ibu dari raja-raja yang akan lahir daripadanya. Saudara-saudara, janji tentang raja dan kerajaan itu diteruskan. Kemudian tanda yang kedua, beralih ke zaman Yakub. Yakub berbicara kepada anak-anaknya. Yakub ini seorang yang sangat wise. Dia tahu dia sudah tua, dia akan mati. Lalu apa yang dia lakukan? Dia panggil semua anak-anaknya. Ke-12 anak-anaknya ada di depannya. Dia berbicara satu persatu kepada anak-anaknya ini. Saya sangat menyesal saya tidak dapat berbicara kepada orang tua saya. Karena pada waktu mereka keduanya meninggal, kami ada di tempat yang cukup jauh melanjutkan pendidikan. Jadi saya tidak pernah bertemu dengan orang tua saya dan tidak pernah mendengarkan kata-kata berkat yang dia berikan kepada saya. Tapi Yakub, dia kumpulkan anak-anaknya. Dia mulai bicara satu persatu. Sahabat, ini saya hanya berbicara tentang satu orang yang Yakub sebutkan dalam Kejadian 49 ayat yang ke-10. Anaknya itu adalah Yehuda. Kepada Yehuda Yakub katakan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dari ke-12 anaknya, Yehuda lah yang diberikan nubuatan bahwa daripadanya lah, dari keturunannya lah akan datang satu lambang pemerintahan. Tongkat kerajaan akan datang dari Yehuda. Dan itu akan berlangsung sampai datang dia yang berhak atasnya. Jadi setelah Yehuda akan ada lagi seseorang yang akan memegang tongkat kerajaan itu. Tetapi paling tidak dari anak-anak Yakub, Yehuda adalah pemegang tongkat kerajaan itu. Saudara-saudara, ini berlanjut terus. Clue yang ketiga adalah pada waktu Bileam hidup. Nabi, bukan nabi juga, tapi seorang rohaniawan yang walaupun kemudian dia membelot, tapi dia adalah seorang juga yang dianggap sebagai pemimpin rohani. Bileam memberikan satu nubuatan. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Saudara-saudara, setelah kepada Yehuda, lalu kemudian Bileam katakan bahwa tongkat kerajaan itu akan muncul dari Israel.
Saudara-saudara, Israel yang kemudian menjadi pemimpin, menjadi pengawas, menjadi umat pilihan Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan. Tidak heran Hana, seorang wanita yang sangat menderita. Hana adalah istri dari seorang yang bernama Elkanah. Penina adalah juga istri daripada Elkanah. Tapi Penina beruntung sebab dia memiliki keturunan. Tapi Hana menderita sebab tidak punya keturunan. Dan Hana sangat menderita oleh perilaku daripada Penina yang selalu mengejek, mengolok, sehingga dia mendapatkan tekanan. Tetapi Tuhan kemudian juga menjamah rahimnya, sehingga kemudian muncullah seorang pemimpin, seorang yang sangat memiliki peran yang luar biasa, yang bernama Samuel. Lalu kemudian Hana berkata, ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Hana memberikan satu puji-pujian tentang raja yang akan diangkat itu. Tidak heran dalam kehidupan bangsa Israel itu, mereka menuntut terus supaya ada seorang raja. Dan saudara-saudara, akhirnya bangsa Israel mengangkat Saul. Raja Saul diangkat menjadi raja. Dan Tuhan izinkan, karena itu adalah pilihan daripada bangsa itu. Tetapi saudara-saudara, kerajaan Saul pun tidaklah cukup untuk memimpin bangsa itu. Maka Tuhan memilih raja berikutnya, yaitu Raja Daud. Dipilihlah Daud oleh kehendak Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, dalam perjalanannya kita lihat apa kata firman Tuhan, manifestasi daripada kerajaan Daud itu. Dalam 2 Samuel 7 ayat yang kelima dikatakan, Daud itu adalah hambaku. Firman Tuhan katakan, Daud itu adalah hambaku. 2 Samuel 7 ayat 13, Tuhan katakan, aku akan mengokohkan tahta kerajaannya. Saudara-saudara lihat, nampaknya Daud dipersiapkan menjadi the next raja. Tapi dapatkah dia bertahan menjadi the next raja yang dimaksudkan? Walaupun dia mendapatkan puji-pujian. 2 Samuel 7 ayat 14, aku akan menjadi bapaknya. Tuhan katakan, dia akan menjadi bapaknya, dan dia, Daud, akan menjadi anakku. Saudara-saudara, selanjutnya dalam Mazmur pasal 2 ayat yang ke-7, Daud sendiri, aku mau menceritakan, aku mau mendeklar, aku mau menyatakan tentang ketetapan Tuhan. Sebab Tuhan berkata kepadaku, kata Daud, anakku engkau. Jadi Raja Daud sangat mendapat dukungan bahwa engkau adalah anakku. Saudara-saudara, di Mazmur 89 dikatakan oleh Daud, aku juga mengangkat dia. Daud menceritakan bahwa Allah telah mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi, the highest kings of the earth. Saudara lihat bagaimana Daud dipersiapkan untuk menjadi pengganti raja yang gagal itu. Tidak heran Daud mengatakan,
Tuhan adalah gembalaku. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Di dalam Mazmur 110 ayat yang pertama, Tuhan berkata kepada Daud, duduklah di sebelah kananku. Saudara-saudara, luar biasa ini. Duduklah di sebelah kananku. Kalau kita lihat tadi dalam ayat inti kita, di dalam kitab Perjanjian Baru, mereka yang akan duduk, mereka yang akan masuk dalam kerajaan Tuhan adalah mereka yang duduk di sebelah kanan, adalah mereka yang diberkati. Jadi sepanjang zaman diceritakan tentang orang-orang yang diberkati, tentang mereka yang duduk di sebelah kanannya. Nabi Yesaya bahkan meneruskan, memberikan nama kepada raja tersebut. Dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan. Sudah bergeser dari Daud kepada satu nubuatan oleh Nabi Yesaya, bahwa dia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekarang Yesaya menubuatkan tentang Raja damai yang akan datang itu. Dan dia memiliki satu jabatan pekerjaan. Pekerjaan yang tidak gampang. Raja damai itu adalah seorang yang tertikam karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya kita akan mendapat kesembuhan. Ayat selanjutnya mengatakan, raja itu dihina, raja itu dihindari orang. Saudara-saudara, sangat menyedihkan sekali. Sebab orang berpikir bahwa raja itu akan dimuliakan. Tetapi raja yang dimaksudkan oleh Yesaya adalah seorang yang dihina dan dihindari. Lebih tegas dalam Yesaya 53 ayat 7, dia dianiaya, dia ditindas. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun dia dianiaya, dia ditindas, ia tidak membuka mulutnya. Raja yang sesungguhnya yang akan datang, yang memulihkan kerajaan daripada Adam, adalah seorang yang akan dianiaya, ditindas, tapi dia tidak membalas. Dia tidak membuka mulutnya untuk menentang raja dunia ini. Dan Nabi Mika menubuatkan kembali tentang seorang Mesias. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Saudara lihat, dari Yehuda, nubuatan daripada ayahnya Yakub, tongkat kerajaan tidak akan beranjak daripadamu. Sekarang Mika menubuatkan, hai Bethlehem, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mari kita lihat rentetan peristiwa, bagaimana Tuhan akan membangkitkan seorang raja yang telah dinubuatkan lewat keturunan Yehuda, dan dia akan memerintah. Lebih spesifik lagi adalah apa yang dikatakan oleh Daniel. Daniel memberikan nubuatan kapan raja itu akan datang. Satu perhitungan waktu yang pasti telah diberikan oleh Daniel dalam Daniel 9 ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, waktu Yerusalem dipulihkan, sampai dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, yaitu raja itu, seorang raja, perhitungan waktunya pun diberikan. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Saudara-saudara, 69 kali 7 masa
berakhir kepada satu peristiwa pada waktu seorang diurapi. Akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Ini merujuk kepada peristiwa pada waktu Yesus Kristus disingkirkan. Bahkan dalam kitab Daniel itu diceritakan tentang raja yang akan datang itu. Apa yang ia akan lakukan? Dia akan melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan, sampai mengurapi yang maha kudus. Saudara-saudara, kitab Daniel menggambarkan dengan jelas tentang waktu kedatangan raja itu, serta apa yang dilakukan oleh ia yang diurapi itu. Dan kitab Perjanjian Lama ditutup dan datanglah dalam kitab Perjanjian Baru. Akhirnya dia datang. Lukas 4 menceritakan tentang ia yang datang itu. Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku, menyampaikan kabar baik. Saudara-saudara, pada waktu Yesus datang, dia telah diurapi untuk menyampaikan kabar baik, memberitakan pembebasan, memberikan penglihatan kepada yang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas. Itulah catatan daripada Lukas. Lalu kemudian datang pertanyaan, mengapa ia datang? Injil Matius menceritakan dia datang untuk menggenapinya. Menggenapi apa yang telah dikatakan sejak zaman bapak-bapak yang pertama, sampai zaman Ibrahim, sampai para nabi-nabi yang di dalam Ibrani pasal 11 diceritakan mereka pahlawan-pahlawan iman. Ia datang untuk menggenapinya. Saudara-saudara, ia datang untuk memulihkan kerajaannya. Kerajaan yang telah gagal di Taman Eden akan dipulihkan oleh dia yang datang itu. Apa isi pekabarannya? Matius pasal 3 ayat 2. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara-saudara, kerajaan itu sudah dekat. Panggilan kepada kita adalah untuk bertobat. Sebab Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, hanyalah orang yang miskin di hadapan Allah, merekalah yang empunya kerajaan itu. Kriteria dari penghuni kerajaan itu pun diceritakan dengan sangat jelas di dalam kitab Perjanjian Baru. Di dalam doanya Matius 6 ayat 10 adalah doa tentang kerajaannya itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sekarang manusia sedang dipersiapkan untuk kerajaannya itu. Markus 4 ayat 30. Orang coba membanding-bandingkan apa yang ada di dunia ini dan apa yang ada di sorga. Tapi firman katakan, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Dengan perumpamaan manakah kita ingin menggambarkannya? Saudara-saudara, tidak ada cara untuk membandingkan kerajaan Allah itu atau memikirkan tentang kerajaan itu. Tetapi clue-nya diberitahukan. Ini untuk ibu-ibu, kepada wanita yang suka bikin roti dan lain sebagainya. Tuhan berkata dalam Matius 13 ayat 33, kerajaannya itu seperti ragi. Sehingga kita bisa memahami ragi itu pada waktu membuat roti seperti apa. Lalu kemudian dia juga berbicara tentang harta yang terpendam. Kerajaan sorga seperti
mencari harta yang terpendam itu. Matius 13 juga berbicara tentang buka, supaya rakyat yang bekerja sebagai nelayan, penangkap ikan, mengerti apa itu buka. Berulang-ulang cerita dipersiapkan adalah untuk mewarisi kerajaan itu. Yohanes 3 ayat 15, ayat yang kelima. Jika tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, kitab Perjanjian Baru, khususnya di dalam 5 buku yang bercerita tentang Yesus Kristus itu, bercerita tentang kerajaannya itu. Apa isi pekabarannya? Raja itu berkata, "Mari, hai kamu diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan." Bapak Ibu, kerajaan ini dipersiapkan untuk kita. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Apa yang dipelajari sebelumnya adalah rahasia tentang kerajaannya itu. Dan untuk pertama kali di meja pengadilan, sebelum tiba di kayu salib, Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Yesus tidak memberikan jawaban itu. Yesus katakan, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Ketika Pilatus berbicara tentang kerajaan di dunia ini, yaitu kerajaan daripada orang-orang Ibrani, daripada orang-orang Yahudi, Yesus menolaknya. Kerajaanku bukan dari dunia ini, kerajaanku ada di atas. Kalau dari dunia ini, maka hamba-hambaku akan melawan. Hamba-hambaku, murid-muridku, pengikutku akan melawan kalian semua, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Selanjutnya Bapak Ibu, Pilatus berkata, "Jadi engkau adalah raja." Berulang kali Pilatus menyebut engkau adalah raja. Yesus mengatakan, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja." Yesus tidak mengatakan dirinya adalah raja, tapi Pilatus mengatakan kamu adalah raja. Jawab Yesus, "Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini." Yesus datang adalah untuk mengembalikan raja dan kerajaan serta kebenaran yang telah hilang di zaman Adam. Lukas 4. Tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain, "Aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Yesus diutus untuk memberitahukan tentang kerajaannya. Tidak heran Lukas 19 ayat 10, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Raja itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Raja itu datang untuk mencari Adam dan Hawa yang bersembunyi, yang oleh karena dosa telah gagal menjadi raja yang dimaksudkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan menyediakan istana itu, kerajaan itu, di mana Dia akan menjadi rajanya di satu tempat yang Dia sedang kerjakan. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat
bagimu. Apabila aku pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, membawa kamu ke dalam kerajaanku, di mana Yesus menjadi Raja yang sesungguhnya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Amin. Yesus menyediakan tempat. Kerajaan yang telah jatuh dalam dosa dipulihkan menjadi satu kerajaan, tempat tinggal umat-umat Tuhan yang sedang disediakan. Raja yang gagal itu telah dipulihkan oleh Raja yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Ia telah sediakan. Saya melihat di sini ada banyak orang-orang tua kita yang mungkin sudah lama mendengarkan firman Tuhan. Mungkin hidup kita di dunia seperti pelajaran sekolah sahabat, tidaklah lama lagi. Saudara-saudara, Yesus menyediakan tempat di kerajaannya. Kerajaan yang dipulihkan dari kerajaan Adam dan Hawa yang sudah gagal itu. Rajanya pun adalah raja yang menggantikan Adam yang telah gagal itu. Yesus akan menjadi raja di atas segala raja. Pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa tinggal? Bagaimana kita bisa tiba di kerajaan itu? Saya ingin tutup dengan satu cerita. Cerita itu adalah tentang tanaman ini. Tanaman bambu yang sangat terkenal. Tidak ada di Indonesia. Bambu ini ada di China. Bambu ini, Bapak Ibu, ditanam oleh para petani. Pada waktu petani itu menanamnya, dimulai dengan satu benih yang kecil saja, ditanam. Setelah lahan disiapkan, benih yang kecil itu ditanamkan, dan sekarang si petani menunggu kapankah dia akan mengeluarkan tunas dan bertumbuh. 1 minggu berlalu, 2 minggu berlalu, 1 bulan, 2 bulan, 12 bulan. Si petani menunggu, tidak ada tanda-tanda bahwa benih bambu itu telah bertumbuh. 2 tahun, 3 tahun, saudara-saudara, 3 tahun sang petani menunggu supaya bertumbuh. Tidak ada tanda-tanda dia bertumbuh. Tahun yang keempat, sang petani harus dengan setia menunggu dan menunggu. Setiap hari, Bapak Ibu, benih yang ditanam itu haruslah disiram dengan air, haruslah diberikan pupuk, haruslah dipastikan mendapatkan sinar matahari yang cukup. 4 tahun lamanya si petani itu setiap hari dengan setia memberikan air, memberikan pupuk yang cukup, serta memastikan sinar matahari. Dan saudara tahu, satu mujizat terjadi. Setelah di tahun yang keempat itu, tunas pun muncul. Dan begitu dia muncul, hanya dalam 6 minggu, bambu itu akan tumbuh begitu cepat sampai 24,4 meter. Dalam 6 minggu, sesuatu yang sudah ditanam selama 4 tahun, yang sepertinya tidak memberikan pengharapan, sekarang bertumbuh dengan hebat. Selama 4 tahun lebih,
bambu itu membangun kerajaannya di bawah